Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Pagi ini menunjukkan pukul 5.16. Saya berangkat dari rumah di Kranji. Kita akan pergi ke Ciletuh ya teman-teman, Geopark Ciletuh, yang insya Allah perjalanannya itu sekitar 173 km, atau kalau di maps itu sekitar 4-5 jam. Alhamdulillah seharian kemarin cuacanya cukup cukup cerah ya, panas. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini juga cerah teman-teman. Dan pagi ini kita akan mampir dulu di SPBU karena kemarin nggak sempet ngisi bensin, habis dipakai kerja juga di hari Jumat, jadi belum sempat ngisi. Jadi pagi ini sekalian aja kita isi di perjalanan kita. Nah, kita akan lewat Jalan Raya Narogong ya kalau nggak salah ya. Ini kita belok kanan terus nanti naik flyover teman-teman. Iya, kemarin nggak sempet ngisi bensin soalnya seharian ngurusin beberapa part yang ada di motor nih, kayak holder minum, terus juga ini benerin ini kan stangnya ini teman-teman. Stangnya kan stang custom gitu ya, bukan custom aksesoris gitu, motor trail. Nah, karena dipasang di holdernya itu belum dilubangin, jadi saya lubangin teman-teman. Agak ragu juga sih kemarin, cuman ngeliat di YouTube caranya gampang ternyata, dan kebetulan di rumah punya bor gitu. Ya udah deh, akhirnya kita kerjain. Cuman posisinya ya ini agak nungging nih teman-teman di posisi sininya. Kayak lampu merah, tapi ini lampu merahnya membingungkan. Kita lurus aja, gas teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah baca doa juga sebelum berangkat, dan juga kan tadi dirapihin juga sama istri, disiap-siapin karena dia nggak pakai jilbab. Jadi kita mulai on campnya di dekat jalan raya ya teman-teman. Dan udah baca doa juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini perjalanannya diselamatkan, dilancarkan ya Allah. Ya teman-teman ya, minta doanya juga di setiap perjalanan yang saya lakukan. Ya intinya bisa memberikan informasi ke teman-teman gitu. Ini mic-nya agak speakernya masuk maps, jadi agak bikin bingung kalau ngomong. Kalau kita ini lurus terus teman-teman, alhamdulillah lancar ya. Sedikit sejuk. Kita akan naik ke flyover. Dan mudah-mudahan setiap perjalanan yang saya lakukan juga bisa memberikan rekomendasi ya buat teman-teman sekalian ya. Dan ini pertama kalinya saya solo riding yang agak jauh, yaitu ke Geopark Ciletuh teman-teman. Dan kebetulan nanti siang mau ketemu rekanan teman bisnis dulu, teman dagang. Kita sekaligus mau order beberapa barang di dia. Jadi kemungkinan nanti setelah dari Ciletuh Geopark, saya destinasinya sih pengen kayak pantai gitu, dan juga Curug. Nah, hari ini pantai dan Curug. Dan yang membuat spesialnya lagi, hari ini kita akan tektok teman-teman. Jadi kita nggak akan nginap, jadi kita akan tektok buat perjalanan ke Ciletuh, Bekasi Ciletuh atau Kranji Ciletuh dan Ciletuh Kranji teman-teman. Bismillah ya. Kita akan cari pom bensin dulu yang terdekat teman-teman, sambil saya pengen benerin spionnya sini agak terlalu ke kanan ya. Jadi kalau nengok harus agak mundur baru kelihatan bagian belakang, yang kanan terutama.
Kita akan isi bensin dulu teman-teman. Ini kita akan lurus terus aja ya. Mudah-mudahan belum begitu banyak yang berangkat kerja teman-teman. Tadi saya agak telat bangunnya, harusnya jam 5 tank itu udah harus jalan atau sebelum jam 5. Tapi karena azan subuhnya itu agak mundur ya, agak mundur. Terus agak siang gitu. Jadi agak telat juga. Biasanya kita jam 4 lewat tuh azan. Nah sekarang semakin menuju jam 5 teman-teman. Ya kita perjalanan santai aja ya, ngejar waktu. Nah ini ada pom bensin di sebelah kanan, kita isi dulu ya teman-teman. Takutnya nanti nggak dapet di depan karena udah 0 barnya. Tinggal nunggu kedip aja nih sebenarnya. Oke, isi bensin dulu teman-teman. Sebelah kanan, wah cukup rame ya di pagi. Yang dari Bogor kayaknya nih udah pada mulai berangkat kerja. Bismillah. Kita tunggu kosong dulu teman-teman. Oke. Kenceng nggak dapat teman-teman. Wah slow banget nih lampunya. Aduh nggak ngasih dia. Kenapa ya tikungan tuh pada ngebut ya. Oke. Kita isi bensin dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mau isi BBM dulu, si Pertamax. Kita pakai Pertamax yang biasa. Ini agak lama banget ya. Bukan agak lama, lama banget. Karena kayaknya pergantian shift nih teman-teman. Di antara shift yang malam sama shift yang pagi, lalu mereka ngecek penjualan yang sebelumnya. Kayaknya agak lama ya, sekitar 15 menit nih ada tadi. Sampai ngantrinya panjang banget ke belakang. Dan ini self service ya teman-teman. Self service, jadi ya sebenarnya jadi makin lama karena self service. Ya kita sabar aja teman-teman, kita santai perjalanan hari ini ya. Jadi nggak begitu ngejar waktu, dan mudah-mudahan juga kondisinya juga cerah ya sampai nanti pulang lagi ke Jakarta. Tadi pagi saya udah sarapan, alhamdulillah ya, dibuatin telur rebus 1 sama dibekelin 2 juga telur rebusnya, terus sama minum tolak angin sama air hangat ya. Cuman tadi kelupaan minta diborehin minyak di badan, tapi udah terlalu excited teman-teman. Oke. Pertamax 125. Ya. Yang mana? Ujung. Oke teman-teman, kita self service dulu ya. Bismillah, semoga perjalanan kali ini lancar sebagaimana perjalanan sebelumnya teman-teman. Oke, kita isi bensin dulu. Oke teman-teman, kita lanjutin perjalanan kita. Alhamdulillah udah isi bensin 125.000 dari 0. Cuman tadi kurang penuh. Semenjak bensin naik, saya belum pelajarin lebih lanjut lagi nih teman-teman, untuk tangki ini berapa penuhnya. Tadi 125, masih berkurang sedikit. Biasanya 110.000 itu udah penuh ya, 120.000 itu udah penuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita nyebrang teman-teman.
Oke, kosong. Oke, teman-teman, kita lanjut perjalanan kita. Jangan bosen ya, teman-teman. Ya, mungkin nanti apa aja akan kita omong lah, biar perjalanannya nggak membosankan. Ini kondisinya di jam 5.34, jam 5:34. Udah masih gelap ya teman-teman, tapi udah mulai muncul nih cahaya-cahaya di langit di ujung. Kita akan terus lurus teman-teman perjalanan kita di Jalan Raya Narogong ini, atau Pekayon ya lebih tepatnya ya. Bisa nembus-nembus ke Pekayon. Estimasi waktu tempuh di map sekitar 4 jam 43 menit teman-teman untuk sampai di Geopark Ciletuh. Ya, biasanya kalau saya ngebaca mapsnya itu bisa saya lebihin 1 jam sampai 2 jam ke depan. Karena dia kadang kalau kita geber nih, waktunya nggak nambah-nambah atau kilometernya nggak berkurang-kurang. Ya, mungkin dia menyesuaikan dengan ini kali ya, posisi saya dan satelit. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan kita. Ini di Jalan Raya Siliwangi ya kalau nggak salah ya, Narogong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak berhenti-berhenti ya buat nyebut berdoa. Karena kemarin tuh pas yang nonton, ada salah satu YouTuber, dia itu kecelakaan. Aduh, ngeri banget ya teman-teman, mana jauh. Ya, mudah-mudahan kita selalu waspada, hati-hati. Yang paling susah tuh ngebuang ego sih. Ya, ego buat istirahat, buat berhenti sejenak gitu, buat rest. Nah, itu kadang udah nanggung dikit lagi itu. Itu juga saya kadang biasa sering banget ngalamin kayak gitu. Udah antar aja di rumah dikit lagi. Padahal perjalanan kita tuh bukan cuman buat sampai rumah aja, perjalanan yang mendekati rumah pun juga itu sangat penting ya teman-teman ya. Jadi kalau emang udah ngerasa capek ya, kalau kita sebenarnya kalau udah meluangkan waktu untuk jalan-jalan, ya sebisa mungkin kita nggak dikejar waktu ya. Artinya kan kita udah spare waktu kita buat benar-benar ya kayak kerjaan atau keluarga atau acara, itu khusus untuk perjalanan tersebut, gitu nggak sih kalau teman-teman? Oke, ini udah lumayan rame ya jalanannya. Dan seperti biasa kalau Jalan Raya Narogong nih, aduh ampun deh, ada banyak surprise-nya teman-teman. Tuh, kadang-kadang ada tambelan aspal tingginya 5 cm. Tahu-tahu ada lubang ya. Pasti nggak rata deh. Nah, saya juga mau ngasih tahu perjalanan Ciletuh ini sebagai salah satu pemanasan saya, teman-teman. Sebelum nanti minggu depan saya akan ke Dieng. Ya. Saya akan ke Dieng kalau lancar ya, kalau nggak ada hambatan itu sekitar di tanggal 4 teman-teman, di hari Sabtu saya akan berangkat. Dan saya ditemenin sama Om Ihsan. Ada temen riding yang sebelumnya ke mana? Ke Bandung, ke Ciwidey. Nah, kemarin iseng chat-chatan, setuju, gas ya udah. Kita udah booking juga beberapa penginapan di Dieng. Ya, salah satunya di penginapan Tani Jiwo teman-teman. Nanti kita akan review deh kalau udah sampai di Dieng ya. Mudah-mudahan kita sehat terus, teman-teman juga sehat yang nonton, tanpa kekurangan suatu apapun ya. Oke, kita lanjutin perjalanan kita nih sampai dengan nanti kita di Kota Bogor. Mungkin di Kota Bogor nanti saya akan beli minum teman-teman. Kita akan beli minum untuk ya, rehidrat, untuk merehidrasi. Wow, taksinya nih main nyelonong aja tuh ya teman-teman ya, jalanannya ya luar biasa.
Teman-teman yang tinggal atau sering lewat Jalan Raya Narogong boleh komen-komen ya. Ini kalau siang dikit macet nggak ya kira-kira? Waktu itu sih ke Sentul, waktu itu sih libur ya. Ke Sentul lancar sih ya, karena memang nggak ada hambatan kayak lampu merah, pertigaan tuh kayaknya hampir jarang nih di jalan raya ini. Tapi mungkin kadang ada mobil-mobil ngetem berhenti ya, cari penumpang atau orang nyebrang, tuh yang bikin perjalanan kita sedikit terhambat nih teman-teman. Ya ngomongin perjalanan, saya sih lebih suka jalannya itu terang ya. Karena kalau jalan malam tuh identik ngantuk. Pernah tuh ke satu pengalaman waktu ke Lampung, kita baru beres kerja langsung gas ke Bakauheni. Merak. Ya menuju Bakauheni. Nah, wah luar biasa teman-teman. Kita berangkat jam 9 malam. Ya jam 10 lah jalan. Terus sampai jam 2 lah kurang lebih tuh di pelabuhan. Udah gitu di pelabuhan juga harus nunggu juga buat kapalnya bongkar, lalu kita baru bisa masuk. Nah itu besok paginya tuh rasanya tuh nggak enak, badan kayak semelangat apa ya, anget gitu lah, mata panas ya, badan sakit. Nah ini kita kasih dulu, ayo, aduh. Nah ini di pasar nih teman-teman, kayaknya nih macam pasar induk. Pasar apa nih? Ada namanya, Jalan Raya Narogong teman-teman. Nah cuman beberapa teman-teman saya suka jalan malam. Karena apa? Katanya nggak panas, mataharinya juga nggak silauin mata gitu ya. Tapi kalau saya maupun nyetir atau mobil pulang kampung gitu, saya lebih suka jalannya terang teman-teman. Karena kalau malam tuh kayak ada lampu dari lawan jalur yang berlawanan tuh nyilauin mata juga. Oke, kita lanjut gaspol teman-teman, karena agak longgar. Jaraknya sekitar 161 km lagi. Ya kalau dihitung-hitung sih 161 itu kayak saya ke kantor. Karena kantor saya itu sekitar 45 km teman-teman. 90 pulang pergi 90. Ya 2 hari bolak-balik lah. 2 kali bolak-balik udah 180 teman-teman. Ya kebayang sih capeknya, aman lah. Nah perjalanan yang ini tuh ke Ciletuh tuh saya challenge diri saya buat PP, karena buat ngerasain nih kira-kira kalau ke Dieng kan itu juga cukup lama ya teman-teman. Saya rencana ke Dieng itu akan singgahnya di Purwokerto dulu, baru paginya besok lanjut ke Wonosobo Dieng. Nah saya pengen tahu rasanya gitu. Perjalanannya sih asik kayaknya ya, mudah-mudahan nggak macet ya. Dan pemandangannya juga oke, banyak hijau-hijau. Saya udah review beberapa YouTuber yang ngonten. Untuk rutenya juga oke. Kita pakai jalur selatan berangkatnya, memang agak jauh sedikit. Tapi kita ngindarin truk-truk yang besar seperti di Pantura. Tapi nanti pas pulang kita akan ke Pantura teman-teman, yang perjalanan Dieng ya. Kalau untuk yang Ciletuh ini saya nggak banyak rekomendasi tempat ya, karena memang saya nggak mau wisata juga. Karena kalau wisata tuh biasanya sama keluarga ya, kita sekedar cari-cari informasi aja teman-teman, kayak makan nanti yang kira-kira tempatnya bersih, kita berhenti istirahat gitu. Teman-teman pasti udah ada yang sering ke Ciletuh ya. Kalau saya ini kayaknya first time. Dulu ke arah Ciletuh iya pernah, yaitu ke Pelabuhan Ratu. Itu pun masih waktu SD teman-teman, tahun 2000 berapa ya, lulus SD tuh 2004 teman-teman, 2003 2004 saya. Itu perpisahannya dulu ke Pelabuhan Ratu Sukabumi, dan itu subhanallah
nggak sampai-sampai, masih inget sih sampai sekarang. Bahkan tuh ada teman saya yang muntah-muntah sepanjang perjalanan tuh, nggak berhenti-berhenti. Ya Allah, kasihan banget, lupa namanya dulu. Muntah dari berangkat sampai pulang karena dia nggak biasa naik kendaraan, teman-teman. Dan udah gitu saya kayaknya, seingat saya tuh kendaraannya nggak yang pakai AC, jadi yang kayak ekonomi gitu. Ya zaman segitu ya teman-teman, 2003-2004 bisa pergi jalan-jalan aja udah syukur banget. Kayak gitu. Nah ini baru kesana lagi nih, ke daerah Sukabumi, lebih tepatnya ke Geopark Ciletuh. Oke teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, biar saya juga bisa konten-konten berikutnya, minta untuk di subscribe, like, komen-komen positif ya, dan juga di share ke mungkin teman-teman penonton ya, keluarga, kali aja mau rekomendasi perjalanan ke Ciletuh. Itu ya teman-teman ya. Oke, karena kita tadi udah sarapan ya, mungkin nanti kita istirahat di checkpoint pertama, kita cari lokasi yang agak enak view-nya. Ntar kita akan ngopi di situ, karena saya nggak bawa kopi juga nih hari ini. Biasanya istri nyapin, cuman saya bilang udah nggak usah lah, jajan aja, kan nggak begitu jauh juga. Oke, kita akan lurus terus teman-teman. Ini masih di Jalan Raya Narogong, dan nanti saya akan on cam lagi di Kota Bogor ya teman-teman ya. Stay tune terus. Nanti kita juga akan lewat Cilengsi ya, masih lurus terus sampai dengan Kota Bogor. Dan kita akan lewat Cikidang teman-teman ya. Kita akan coba treknya kalau pagi-pagi di Cikidang tuh seperti apa. Nah, nanti kita akan stay tune terus. Thank you teman-teman. Sementara, see you. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Bogor. Waktu menunjukkan jam 6.54. Tadi kondisi jalannya emang hari kerja ya teman-teman ya. Itu rame banget di jalanan. Jadi kita pakai kecepatan rendah. Nah selanjutnya kita mau cari sarapan dulu. Saya sih pengen makan bubur ya. Kayaknya yang masuk perut nih bubur. Walaupun tadi pagi udah makan telur sama tolak angin, tapi udah kerasa lapar lagi teman-teman. Jam 7 nih. Biasanya makan nasi ya. Nah ini kita sikat pakai bubur dulu nih pagi-pagi ini ya teman-teman. Jadi kita cari yang agak enak, tempatnya di depan Bubur Cianjur ya kalau nggak salah, dari sini tuh terkenalnya. Kita ada di lampu merah, apa ya ini? Oke, sebelum Bogor. Oh, Polsek Bogor Utara teman-teman. Ini Bogor Utara. Nanti kita akan lewat Cibadak ya, tapi kita mau sarapan dulu. Di map sih menunjukkan 3 jam perjalanan, 3 jam setengah. Kita akan lewat Cigombong, terus nanti kita belok ke kanan ke Cibadak. Oke, ikutin terus ya perjalanan kita untuk sarapan pagi hari ini. Sebelum gaspol nanti menuju Sukabumi, kita cari sarapan dulu biar nggak lapar perut, udah ngerasa kruyuk-kruyuk dari tadi. Sekaligus kita ngelurusin badan. Ya untuk sejauh ini belum ada yang dirasa ya teman-teman ya, mau pundak, punggung, pinggang, pantat. Jadi patokan berhenti itu biasanya saya kalau jalan jauh tuh kalau pantat udah panas, kalau udah diatur posisi tapi terus masih panas ya, emang harusnya udah waktunya untuk berhenti dulu teman-teman. Ini emang masih di jam kerja ya, jadi masih lalu lintasnya lumayan ramai. Jadi orang-orang berangkat kerja.
Tapi untuk anak sekolah nih udah mulai libur nih per hari ini ya teman-teman, karena rata-rata mereka tuh ngambil rapot di hari Jumat atau Sabtu minggu lalu. Nah hari ini, nah tadi ketemu beberapa anak-anak sekolah sih kayaknya ya, yang mereka juga ikut kayaknya udah ngerencanain buat touring, jalan-jalan sama temennya, rombongan ke motor teman-teman. Ya ini kita udah sampai di kota Bogor. Oh lihat ya. Tapi nggak tahu ya kalau Bogor nih kurang lebih apa emang kesehariannya seperti ini untuk lalu lintasnya, atau emang lebih parah dari ini. Saya jarang ke Bogor teman-teman. Yang pasti sih banyak angkot-angkot hijau tuh ya, hijau pink. Wah lucu banget ya, hijau ungu. Kalau ke Bogor biasanya lebih prefer milih pakai kereta teman-teman, karena ngindarin macet dan juga capek. Apalagi kalau ke Bogor ya paling sama keluarga ya, liburan, kuliner sama keluarga. Oke, udah mulai cukup muncul nih mataharinya teman-teman. Alhamdulillah cerah ya. Mudah-mudahan bertahan sampai nanti pulang ke Jakarta lagi. Kalau Ciletuh sih saya ngelihat dari beberapa referensi ya, dia emang alam ya ininya ya. Wisatanya wisata alam, banyak-banyak yang namanya juga National Geopark. Ini udah di akui oleh UNESCO sebagai harta termahal bahasanya ya, sebagai warisan dunia teman-teman ya. Kelestariannya yang terus terjaga, makanya disebut dengan geopark. Sebenarnya banyak ya warisan-warisan budaya yang ada di Indonesia, warisan alam, warisan wisata yang itu cuman ada di negara kita tuh, kayak Candi Borobudur ya. Terus ya ini salah satunya National Geopark Ciletuh ini. Ada curugnya, ada sungai, ada laut. Jadi memang rata-rata alam teman-teman wisatanya. Kuliner juga nggak begitu. Kalau saya lihat referensi ya cuman resto-resto seafood gitu doang. Jadi ya kalau resto seafood saya lebih prefer ke Muara Angke kayaknya. Jadi resto-restonya itu resto-resto cafe resto gitu dengan view-nya ya alam lagi gitu. Nah ini kita udah sampai di kota Bogor teman-teman. Ini ya Tugu Kujang ya itu ya, senjatanya Kujang. Kita nanti akan putar balik lalu lanjutin lurus, karena kalau lurus kayaknya nggak bisa di ini ya, sumber kemacetan kayaknya. Jadi udah lama banget ini, akhirnya dibuang ke arah tol lalu kita putar balik sebelum pintu tol. Nih ya teman-teman, kalau ke kiri lurus gitu, kita kiri lalu lurus itu kita lewat tol mau ke Jakarta. Tapi kita akan nanti ke sebelah kanan sana teman-teman. Wow, mataharinya udah cukup tinggi ya teman-teman. Ini jam 7 pas. Silaunya luar biasa. Saya biasanya bawa kacamata karena helm yang saya pakai ini single visor teman-teman. Jadi nggak pakai fog yang bukan fog yang darknya nggak ada ya, karena emang single visor gitu. Dan saya lebih better pakai visor yang clear. Jadi kita nyesuaiin, tinggal tambah kacamata. Karena kalau kayak jalan malam tuh, kalau pakai kita visor yang dark, yang gelap, itu cukup membahayakan ya. Kalau dibuka angin atau hewan-hewan kecil masuk ke mata. Jadi better visornya visor clear. Ini rekomendasi juga nih buat teman-teman nih. Visor clear lalu tambah extension.
tambah aksesoris kacamata itu. Ya mungkin ada sebagian yang nggak terbiasa pakai kacamata ya teman-teman. Saya juga karena terbiasa aja. Oke, kita lanjut belok kiri, Jalan Raya Pajajaran, Sukasari Tajur. Terus kita lurus terus. Saya ngandelin map untuk perjalanan kali ini ya teman-teman. Mudah-mudahan baterai handphone saya cukup nih buat sampai di Ciletuh. Nah, ini kita mau nyari bubur dari tadi, lupa teman-teman. Pengennya yang ada mejanya gitu, jadi bisa naruh helm, naruh jaket. Kalau yang pinggir-pinggir jalan gini kan rata-rata cuman kursi doang teman-teman. Nah ini dulu nih inget masjid tempat manasik umroh sama almarhum ibu saya yang udah meninggal teman-teman. Oke, kita lurus terus sampai ketemu nanti bubur ayam yang tempatnya sedikit lebih enak ya teman-teman. Oke, kita lanjutin perjalanannya. Ini cukup lenggang teman-teman. Cukup lancar ya. Perjalanan kita kurang lebih di maps tuh sekitar 115 km atau sekitar 3 jam 23 menit. Ya kuat lah ya. Bawa motor 3 jam lagi. Ini udaranya cukup sejuk teman-teman. Ya, ciri khasnya kota Bogor, kota hujan. Dan mudah-mudahan di touring saat ini nggak hujan ya. Karena kalau hujan tuh ya bukannya masalah nggak bersyukur ya, tapi kalau bawa motor tuh agak repot teman-teman. Sepatu atau udah keren-keren nih, pakai sarung tangan, pakai jaket, hujan. Nah, ya tetap bawa sih jas hujan, cuman ya itu tadi. Mungkin sama nggak sih teman-teman kayak gitu, kayak agak ribet. Dan kita juga kalau hujan tuh kecepatannya nggak bisa bebas, jadi mesti pelan-pelan karena jalanannya licin. Oke, kita lanjut lurus terus teman-teman. Soto kuning, oh iya ada soto juga di sini teman-teman. Kalau pagi ya, Surya Kencana tuh biasa. Mana ya, bubur rumah gitu loh, bubur rumahan gitu, atau mungkin tendaan tuh. Oke deh, boleh. Oke teman-teman, kalau gitu sambil saya nyari sarapan, nanti kita akan lanjut lagi. Nah ini kayaknya oke nih teman-teman. Bisa ngecas nggak ya? Ah tapi rame. Kayak gini nih teman-teman, nih jeleknya nih. Nyari sarapan milih-milih. Oke, kita cari lagi yang serupa di depan. Oke, ikutin terus ya teman-teman ya. Nanti akan saya sambung lagi videonya setelah sarapan. Stay tune. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi perjalanan kita. Kita habis makan bubur ayam Cianjur. Panas banget teman-teman, makannya lama jadinya. Terus agak beda ya, karena ada, biasanya kalau bubur ayam Cianjur tuh setahu saya, apa salah ya, kurang tahu, itu nggak pakai bumbu kuningnya, tapi ini tadi pakai. Jadi udah asin dari udah asin dari itunya teman-teman, dari kecap asin ditambah lagi bumbu kuningnya. Ya Pak, kasih ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah teman-teman. 2 jam lagi kita akan sampai. Wah beneran nih 2 jam. Oh iya tadi apa namanya, saya ngeset perhentiannya di Cikidang. Jadi ini untuk sampai ke perhentian pertama di Cikidang itu sekitar 65 km. Terus titik keduanya saya set di Geopark Ciletuh dari Cikidang. Jadi dari lokasi saya ke A itu Cikidang 65 km, lalu lanjut lagi ke B, itu Geopark Ciletuh. Untuk bensin berkurang 1 ya teman-teman, karena tadi juga nggak full ngisinya, jadi masih ada sisa. Target saya baru ngisi lagi nanti mungkin sampai di Bekasi. Kita telepon dulu orang rumah, udah berangkat kerja atau belum nih istri saya, karena ada video call masuk tadi teman-teman. Oh kita OTW ya. Oke. Ini lalu lintasnya lumayan ramai teman-teman di jam 7.25. Oh nggak diangkat nelfon, mungkin udah di jalan kali ya. Oke kita telepon nanti saja. Ambil kanan. Tuh kayak gini ya teman-teman, rame padat Bogor kota. Tapi mungkin nanti udah sampai di mana, Cibadak, mungkin udah mulai sepi ya, karena itu kan udah masuk ke perkampungan. Yang belum ngopi nih teman-teman nih udah kenyang, makan bubur pakai sate ati 18.000 teman-teman, sama kayak di Jakarta ya. Harganya kurang lebih tuh, banyak orang-orang mau camping kayaknya ya, camping atau hiking ya, naik gunung atau trekking ya, bawa carrier-nya besar. Oke kita lanjut terus. Di maps itu jalannya masih lurus teman-teman, nanti di persimpangan kita ambil putaran balik lalu belok ke kanan. Oke. Tuh ya rame ya jalanannya. Jadi memang terkenalnya tuh banyak bubur-bubur Cianjur di sini ya. Bubur Cianjur. Nanti kita juga bakal estimasi, bukan estimasi ya, kita akan rekap untuk pengeluaran hari ini ya. Perjalanan PP Ciletuh Bekasi, Ciletuh Bekasi. Kita mampir buat isi amunisi perut, sama beberapa lagi beli minum, ngopi, masuk wisata. Nah, itu nanti akan kita akumulasiin teman-teman. Oke teman-teman, nanti untuk videonya akan saya lanjut kalau sudah sampai di persimpangan Cibadak ya teman-teman. Stay tune terus, tetap pantau perjalanan kita di pagi hari ini teman-teman. Hari Senin tanggal berapa ini ya? Lupa sampai teman-teman. Nah, tanggal 29 Juni. Dikit lagi gajian teman-teman, tanggal 1. Oke, nanti kita sambung teman-teman perjalanannya untuk lanjut menuju Geopark Ciletuh. Stay tune.
Oke, kita udah sampai di Jalan Raya Ciawi Cibadak. Ini kita putar balik teman-teman. Kita Jalan Raya Ciawi Sukabumi, ambil lurus teman-teman. Kalau ke kanan kan ke Tajur Bogor, balik lagi kita. Kalau ke kiri kita ke Puncak Gadok. Nah, ini kita ambil lurus. Nah, kita ambil jalur Jakarta Cibadak. Itu pintu tol, keluar pintu tol ya, di belakang saya. Oh, saya salah ngambil. Bisa nggak lurus? Wah, salah ngambil teman-teman. Saya harusnya lurus. Haha, kejebak. Kirain motor jalur kiri. Kita salah. Oke, kita putar balik lagi di depan. Kita ambil kiri. Langsung tuh belok kiri teman-teman. Oke, ini suasananya ya di hari Senin. Masih ramai kendaraan angkutan umum terutama, sama orang-orang yang mungkin pada ke pasar ya, belanja, jual beli. Ini kita putar balik di sini teman-teman. Nah, emang susah banget ya putaran baliknya ya. Oh, sempit. Bismillah. Oke, kita lanjut ambil kiri teman-teman, ambil arah Sukabumi. Tadi saya salah ngambil jalur. Saya pikir karena ada disub atau polisi, jadi motor harus kiri. Ternyata kiri untuk ke mana? Puncak teman-teman. Mau ke Puncak lewat belakang saya tuh tadi. Ini jaraknya kurang lebih 32 km. Jalan raya apa ini namanya? Cibadak ya, menuju Cibadak. Ini sekitar 32 km teman-teman. Kita bakal lurus terus, mudah-mudahan lancar ya. Sebenarnya bikin jalanannya jadi macet tuh kayak ngetem kayak gini nih teman-teman nih. Angkutan umum yang nggak bisa disalahin juga sih ya. Mereka cari makan pembelaannya. Kita juga cari makan ya. Dan yang berikutnya adalah lampu merah teman-teman. Semakin lama berhentinya lampu merah, macetnya semakin panjang. Sama pom bensin tuh, lo pom bensin yang ngantri sampai mengular keluar. Tuh kadang bisa jadi sumber kemacetan ya teman-teman. Ya kita nikmatin aja lah perjalanan. Overall badan saya lumayan enak nih ya, enak, fit banget. Cuman kurang tidur sedikit aja karena memang agak ini teman-teman, excited ya, kayak anak kecil aja tuh. Kalau besoknya mau pergi, malamnya nggak bisa tidur. Tapi alhamdulillah semalam ya kebangun jam 4-an lah. Terus tidur lagi 4:30, bangun mandi. Makanya tadi berangkatnya agak telat teman-teman. Itu ya, asik pokoknya. Kemarin juga seharian saya nggak kemana-mana, di rumah aja, paling ke bengkel doang sama beli makan. Jadi memang untuk perjalanan kali ini saya emang udah siapin teman-teman buat istirahat yang cukup. Karena memang minggu depan ditambah juga saya mau perjalanan yang ya cukup jauh ya, sepanjang sejarah touring saya. Ya walaupun Lampung juga jauh, tapi Lampung jauh kan karena menyeberangi laut teman-teman. Tapi pas di kapal, di pelabuhan kita nggak riding, nggak bawa motor. Jadi hitungannya darat ketemu darat gitu. Nggak sejauh perjalanan nanti yang ke Dieng. Nah untuk pemanasannya kita ke Ciletuh, rooftop dulu nih. Tadi pagi juga aman ya, udah sarapan juga, tapi sejam lebih berikutnya mulai rasa lapar. Tapi kalau lapar pasti minggir dulu deh. Itu masih ada telur juga kan di box, dibawain istri. Sama ngopi yang belum nih paling, biar nggak ngantuk teman-teman. Gitu ya, kalau perjalanan tuh seru gitu, apalagi kalau bareng teman-teman gitu. Cuman kalau bareng teman-teman tuh ya kita
kecepatannya nggak bisa bebas, mesti bikin jalur barisan, iring-iringan, tunggu-tungguan. Nah itu yang kadang membuat perjalanan jadi makin panjang teman-teman, tapi seru ya, apalagi kalau udah pakai intercom. Oh, ngapain nih mobil nih? Sennya kiri nggak berhenti tapi nggak belok-belok. Kalau sama temen gitu ya, nah kalau udah ngobrol udah ceng-cengan deh pokoknya, ngelihat apa di jalan dibahas gitu teman-teman. Kalau istirahat juga seru, ngobrol, rokok, ngopi bareng ya, konten. Biasanya kalau touring tuh kalau di titik-titik istirahat ada tempat bagus, kita posting dulu di IG, di status WA gitu ya teman-teman ya. Sama nggak kita? Oke teman-teman, saya juga nggak ngejar banget waktu ya untuk perjalanan kali ini. Seandainya nanti pulangnya di perjalanan ketemu malam juga fine-fine aja sih. Yang penting hari ini tektok, nggak nginep ya teman-teman. Ya nggak khawatir juga balik malam, karena emang lampunya ini udah saya upgrade nih. Angkot-angkotnya begitu nih teman-teman nih, ugal-ugalan ya, bahaya. Kita ambil kiri aja teman-teman, antri di kiri karena emang udah kesiangan, jadi banyak nih truk-truk sedang, truk-truk besar, angkot-angkot ya. Kekurangannya itu sih kalau touring di waktu terang, jadi aktivitas masyarakatnya udah mulai aktif teman-teman. Kalau misalkan malam kan istirahat nih semua. Cuman jujur deh, kalau malam saya nyerah kalau riding malam gitu, sampai misalkan jam 10 ke atas, sampai dini hari. Aduh, makasih deh. Masalahnya imbasnya ke besokannya gitu loh. Kebesokannya kita pas terang nggak bisa tidur, pasti kebangun iya kan teman-teman. Terus apa namanya, badannya nggak enak ya, sumeng gitu rasanya, matanya panas. Itu kurang tidur gimana sih teman-teman. Ini mau angkotnya luar biasa ya. Saya kalau ngikutin hawa nafsu, amarah setan dan dajjal, berantem teman-teman. Jiwa muda. Tapi enggak lah ya, kita emang harus ngalah ya di jalan, sabar, yang waras ngalah gitu. Karena kalau dua-duanya kesulut, selesainya bukan selesai di situ, lanjut ke mana, ke hukum, polisi. Aduh, jadi makin panjang ceritanya. Yang harusnya kalau kita biarin itu kita paling kesel doang, tapi kalau ini kita bisa rugi fisik ya, cedera fisik, waktu, biaya. Aduh, amit-amit ya teman-teman ya. Mungkin emang kalau kita udah urusan sama orang lain nih, kayak di jalan gini ya, kita mesti siapin ilmu tersebut sih. Oke, kita lanjut lurus terus ya teman-teman, ke arah Sukabumi. Pokoknya kalian set aja dari lokasi kalian, lalu kalian tulis Cikidang ya, Cikidang. Lalu perhentian berikutnya kalian Geopark Ciletuh. Terserah juga sih, kalau mau lewat Raya Bogor bisa. Kalau saya kan dari Bekasi tuh, atau dari Jakarta, biasanya dari Raya Bogor set ininya diarahinnya. Kalau saya tadi Raya Bogor, tahu sendiri ya teman-teman, lampu merahnya banyak, pasarnya juga banyak. Jadi enggak deh, makasih. Kira saya lewat Jalan Raya Narogong. Ya lumayan juga tadi rame teman-teman. Belum begitu terasa buat badan, pegel ya. Mungkin nanti pas pulang nih baru terasa. Ya kalau di bawah 500 km sih insya Allah ya, di bawah 300 lah, gaspol ya, kuat. Tapi kalau udah 500 kayaknya mesti di doping deh, entah suplemen juga, entah minuman gitu. Tapi saran saya sih buat aman ya nggak usah lah
kayak gitu-gitu. Jadi kalau capek ya minggir aja istirahat teman-teman, karena capek tuh nggak ada obatnya selain istirahat. Mau di doping kayak apa juga istirahatnya bakal kena akumulasi ya kan. Kira nanti kompensasinya lah, bahasa gue apaan sih. Jadi kompensasinya badannya jadi malah sakit gitu, capeknya jadi lebih lama, recovery-nya jadi lebih lama. Pengalaman sih begitu ya. Jadi kalau udah ngerasa pusing, ngantuk, haus, nah itu udah tanda-tanda teman-teman. Tanda-tanda belum gaji. Aduh, minggir aja teman-teman kalau capek. Nah kita nanti bakal lihat nih pemandangan-pemandangan yang ada di Sukabumi ya teman-teman, sepanjang jalan Sukabumi sampai dengan Ciletuh. Mudah-mudahan cerah bener deh asli. Ya Allah, mohon banget gitu, ini udah jauh-jauh, jangan sampai berkabut. Jadi bisa clear lihat lautan dari atas pegunungan gitu ya. Ini kita masih lurus terus, kita akan lewatin Caringin teman-teman. Jadi kalau di Plang itu tulisannya Jalan Ciawi Benda. Oh, bensin, takaran bensin saya naik lagi teman-teman. Tadi berkurang 1. Mungkin karena naik turun belok-belok ya. Full pumpnya ngebaca penuh lagi kali. Ya motor ini sih cenderung awet sih ya, awet banget bensinnya ya. Kadang kalau PP kantor tuh 90 km sehari, ngisinya di hari Minggu ya, Minggu malam terus dipakai ya, baru Kamis atau Jumat baru ngisi lagi, kurang lebih ya teman-teman. Oke, Pertamax, betul, Pertamax ya. Ini turunan teman-teman, hati-hati, Ciawi Benda. Dulu tuh saya sering banget nih kalau zaman masih kuliah, masih kerja ngajar yang itu teman-teman, masih sering kesini karena banyak kegiatan kesiswaan gitu kan, LDKS, LDKO tuh kayak gitu-gitu tuh teman-teman. Enggak ada yang itu kerja apel, karakter building. Nah seru banget, kenangannya masih ada teman-teman, foto-fotonya. Jadi kerja-kerja yang kayak gitu tuh sambil liburan sambil kerja gitu, asik banget. Nah kebetulan kan di daerah Puncak, Bogor, Sentul itu kan banyak villa-villa, banyak penginapan-penginapan yang kuotanya besar. Nah jadi disewa 1 hari 1 malam, kita arrange deh kegiatan di situ ya. Lumayan juga, dari kegiatan itu kan bisa buat jajan-jajan gurunya. Itu teman-teman, kita lurus terus masih. Ini jalanannya emang sempit tapi mobil-mobil gede kok pada ngambil kanan ya, atau pelan gitu. Oke, semakin berkurang jumlah kendaraannya teman-teman, semakin kesana makin berkurang ya. Mudah-mudahan ya nggak begitu rame lah, jadi kita bisa tarik kecepatan lebih sedikit. Si banyak Indomaret juga di sini ya teman-teman, karena memang jalur utama, jalan raya perlintasan nih ke arah Ciletuh ya, salah satunya ini sih. Saya nggak tahu kalau jalan yang lain ya. Kalau lihat maps lalu di zoom gitu kayaknya nggak ada jalur lain deh kalau dari Bekasi. Ada mungkin tapi akhirnya melambungnya jauh banget. Buat teman-teman, di depan ada Plang tulisannya, kalau ke kanan Bogor, Sukabumi, Jakarta. Ini kita ambil lurus ke Caringin. Oh itu tol teman-teman kalau ke kanan. Kalau yang bawa mobil juga bisa ya kayaknya ya, kalau mau keluar tolnya di sini lalu lanjut jalur biasa. Di sini teman-teman, Tugu Panca. Saya dari tadi kalau di lampu merah diliatin orang teman-teman, karena ini first time banget sih gue ya, first time banget saya ini
Jangan-jangan dikiranya ini ya, motovlog terkenal gitu. Celah. Amin terkenal. Vlognya jarang teman-teman. Ya buat ini aja, hiburan. Channel YouTube saya tuh kebetulan udah lama banget nggak diisi. Terus saya ngeliat video-video saya yang random banget dulu tuh, viewersnya banyak teman-teman ternyata. Subscribernya juga saya kaget gitu, ada sekitar 700 atau 800 gitu. Dulu baru aktif main YouTube tuh pas COVID. Jadi buka akun, bikin channel, terus upload aja. Apa misalkan karena dulu PJJ ya, betulnya saya ngajar, terus saya upload di sana gitu. Nah sekarang saya buka lagi tuh ada yang 35.000 viewers, terus ada yang apa namanya 9.000. Kayak contoh saya bikin pupuk organik gitu dari sekam kayu yang saya fermentasi. Nah itu rame juga ternyata. Pas saya lihat kan notifikasinya nggak saya nyalain teman-teman, akhirnya rame ternyata. Wah boleh juga nih. Sambil juga saya belum monetasi itu belum, karena saya masih pelajarin. Nah ini lagi ngumpulin bahan aja nih buat konten-konten yang saya lagi suka itu ya, jalan-jalan touring gini teman-teman. Ya mudah-mudahan aja ya bisa bermanfaat gitu. Kalau saya sih pribadi, khususnya buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan dengan tujuan serupa, dengan kendaraan yang serupa juga, motor gitu, atau bahkan sesekali saya sering juga pakai mobil, ya mudah-mudahan bisa kebantu ya dengan lihat channel YouTube saya. Ya iseng-iseng kalau lagi libur gitu, saya daripada nonton yang lain-lain ya kan. Yang lain-lain apa itu? Saya nonton channel sendiri gitu, kadang senyum-senyum, ketawa sendiri, sekaligus buat evaluasi sih, kira-kira kurangnya apa. Oke teman-teman, nanti akan kita lanjut lagi untuk perjalanan kita kalau sudah sampai di Cibadak. Oke, stay tune terus. Oke teman-teman, balik lagi. Kita udah di Jalan Raya Jakarta Cibadak. Nih berkabut ya teman-teman di sini. Saya juga baru pertama kali nih bawa motor lewat sini. Mungkin dulu kalau ke daerah Sukabumi naiknya mobil ya, jadi nggak begitu. Nah ini jalurnya juga udah mulai kelak-kelok teman-teman, liak-liuk. Ya asik banget teman-teman. Overall rata sih, halus, tapi ada beberapa tambelan-tambelan, gelombang-gelombang, jadi mesti tetap hati-hati teman-teman. Untuk sampai di titik perhentian berikutnya kurang lebih 1 jam lagi teman-teman, atau sekitar 35 km buat sampai di Cikidang ya. Nah itu ada tulisan Sukabumi Pelabuhan Ratu, lurus. Wah seru banget teman-teman. Pasti teman-teman di hari sekarang saya touring lagi pada kerja ya. Tetap semangat ya pejuang rupiah, walaupun dolar naik dan biaya apapun jadi naik, tetap semangat teman-teman. Yang penting uangnya dikumpulin buat tabungan, buat mencapai cita-cita yang teman-teman impikan. Ya kan, habis itu kita jalan-jalan lah, mumpung masih hidup teman-teman, masih sehat. Yuk touring lah. Orang bilang touring capek ya, kalau tidur juga capek. Kalau touring capek kan lihat pemandangan, kalau tidur capek lihat HP. Oke teman-teman, ini kita masih lurus terus ya di Jalan Raya Jakarta Cibadak. Ini rame juga ya, ada perkantoran pemerintah gitulah sama ya. Tapi udah mulai, aduh. Kalau saya ngerem tuh khawatir belakangnya. Kalau depan sih bisa, insya Allah saya kuasain ya. Tapi belakangnya itu tuh sering kali dianya bengong. Kita ngerem, dia nabrak kita, dia nyalain kita teman-teman. Oke kita masih terus ya. Nih teman-teman, suasananya mungkin teman-teman
ada yang sering kesini. Ini apa nih? Wah, paket, gudang paket kayaknya ya, rame tuh, pohon-pohonnya masih banyak. Pengen gitu rasanya nanti kalau udah pensiun, udah tua, tinggal di pedesaan, tapi yang nggak terlalu jauh dari Jakarta gitu. Jadi sewaktu-waktu mau pulang deket, mau ketemu anak gitu deket, ketemu saudara deket, asik ya teman-teman. Soalnya kita udah kelamaan banget nih di Jakarta, itu polusinya luar biasa. Ini aja mata saya pedes nih tadi nih, saya pikir ngantuk, ternyata asap kendaraan, truk-truk, bus-bus. Kayaknya kalau kayak tinggal di Purwokerto gitu, saya pernah ke Purwokerto dalam beberapa waktu yang lama ya, beberapa waktu gitu, yang seminggu kurang lebih. Nah itu nikmat banget teman-teman. Udah gitu tinggalnya di hotel lagi. Ya sejuk, makanan juga ya terjangkau lah, nggak semahal Jakarta. Terus ramah-ramah ya, terus apa, yang terutama sih udaranya teman-teman. Kayak kita tuh ngerasa wah, nggak pusing sama macetnya Jakarta tuh, udah fokus hidup aja ya, tinggal nunggu waktu gitu. Museum Palagan Bojong Kosong, apa sih, Bojong apa itu museum ini teman-teman tuh ya, lihat ya, ini jam 8.16 tuh, kabut tipisnya tuh masih ada teman-teman. Tuh pemandangan depan perbukitan tuh kehalang kabut, dan cukup sejuk ya nih udaranya. Tuh lihat deh ya, jadi memang benar-benar masih asri banget. Oke, selanjutnya nanti kita akan ketemu lagi ya di view yang lebih bagus ya teman-teman ya. Saya juga sambil ngirit baterai nih, bawa 3 baterai sih, cuman males kalau harus ganti. Jadi kita irit-irit satu baterai ini biar bisa dapat banyak. Kalau memori insya Allah penuh banyak, aman. Oke teman-teman, saya tune terus ya. Oke teman-teman, balik lagi. Kita akan ambil belok kanan nih ya, di jalan apa nih, Jalan Pamaruyuan, apa ya, Pamuruyan, Jalan Pamuruyan. Nanti kita akan belok kanan, kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju Cikidang dulu, lewat Cikidang, nanti lanjut ke Geopark Ciletuh. Kurang lebih 53 menit lagi teman-teman, sekitar 30-an kilometer kurang ya. Nah ini di sini nih banyak resto-resto Sunda gitu ya. Mau makan ke Sunda, apa nih, Citra Rasa. Kayaknya ada beberapa lokasi-lokasi wisata sih di sini ya teman-teman, kayak gunung, curug gitu ya. Nah ini kita udah mulai memasuki kawasan hijau-hijau nih teman-teman. Biasanya kalau di Jakarta yang hijau itu duit. Nah di sini nih pohon-pohon udah mulai banyak. Ini udah mulai masuk musim hujan juga nih di sini ya. Jalanannya bekas ada genangan air gitu, becek dan basah. Jadi tanamannya subur nih teman-teman, hijau. Pamuruyan, Jalan Pamuruyan, Luing Data, apa ya? Nah ini biasanya teman-teman kalau yang ke Sukabumi, kita wajib belok ke kanan. Lurus bisa sih, cuman jauhnya melambung gitu ya. Bisa, tapi ntar tetap ketemu juga di titik yang sama. Tapi ini ciri khasnya nih kalau kita ke Ciletuh atau ke Sukabumi. Beberapa konten juga saya lihat nih belok ke kanan ini teman-teman. Ya Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu tuh belok kanan. Sukabumi, Bandung lurus. Oh, kalau mau ke Bandung lurus teman-teman, bisa lewat sini ternyata. Kita ambil sebelah kanan ya. Kayaknya yang liburan jalan-jalan cuman saya doang nih. Yang lain rata-rata kerja kayaknya, udah pada bawa tas tuh.
pakai seragam ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini juga ada nih, paintball, rafting, one stop adventure, trekking, arus liar. Oh ini di sini ada arus buat rafting juga teman-teman ternyata. Nah kita masuk ke jalan ini kurang lebih jaraknya 16 km teman-teman. Pamuruyan. Nah ini kantor desa Pamuruyan, Jalan Raya Cibadak Cikidang. Nah ini tergolong jalan ruas provinsi teman-teman. Tuh Cikidang 19 km, Pelabuhan Ratu 42 km. Kita gas terus teman-teman. Oh ada yang touring juga tuh, lagi istirahat teman-teman. Saya pengen nyari toilet nih sebenarnya, pengen coba nongkrong biar enak perutnya. Tapi nanti aja lah, kita cari yang rada nyaman buat berhenti. Tuh jalannya liak-liuk teman-teman, asik juga ya. Seandainya istri saya nggak kerja teman-teman, saya bakal touring tetap sendiri teman-teman. Soalnya kalau kita boncengan tuh jadi lebih berat gitu nggak sih, narik gasnya juga lebih dalam. Tapi kemarin ke Bandung ya, Ciwidey berdua pakai Vespa, ya itu yang kita rasakan, berat. Mungkin next time kalau touring, karena dia juga udah jago bawa motor ya, nanti satu-satu lah motornya. Ini kita jalur pendakian teman-teman, kayaknya mulai mendaki nih, jalanannya liak-liuk dan mendaki. Kita stay di gigi 2 dan 3, masih kuat gigi 3 ya teman-teman. Jadi mendakinya nggak terlalu ekstrim, masih cenderung datar teman-teman. Ini apa nih? Java. Wah ada. Jadi banyak ya perusahaan-perusahaan produk-produk itu yang biasa kita konsumsi sehari-hari itu rata-rata kayak kosmetik, terus minuman, makanan, cepat saji, minuman instan gitu. Itu banyak pabriknya atau kantor-kantornya itu yang ada di puncak gini ya teman-teman. Mungkin areanya luas sekali ya, dan lingkungannya juga bagus. Ini juga ada nih, SPPG BG teman-teman. Nah kita masuk ke turunan nih teman-teman. Jadi kita ngelewatin bukit ya, ada beberapa bukit, naik turun gitu jadi jalurnya. Paha saya dingin nih, celananya ini tipis jadi tembus angin. Saya lagi beli celana itu teman-teman, celana riding, tapi belum sampai karena di Jawa Timur pesennya. Kemungkinan nyampe hari ini atau enggak besok kali ya. Nah itu saya beli sebenarnya kalau pas kecil tuh ini nyampe, mau saya pakai, mau saya coba fitting sambil jalan. Yang rencananya juga mau saya pakai nih di mana, di Kedieng minggu depan tanggal 4 insyaallah. Pohon-pohonnya masih banyak banget ya. Pohon apa nih? Pohon palem, tinggi-tinggi banget. Tuh, masih hutan-hutan. Kita lanjut jalan terus teman-teman, sampai nanti kita ke Cikidang. Nanti di Cikidang saya mau istirahat sebentar, mau ngopi atau mau beli air minum mineral ya, karena belum minum lagi nih sejak makan bubur tadi. Ntar kita akan minum di titik poin stop pertama, kedua deh ya hitungannya ya, setelah tadi makan bubur. Oke, sampai jumpa teman-teman. Oh ya, kelapa sawit, ini sawit ya, kebun sawit tuh teman-teman. Nanti kita juga bakal lewat juga ternyata di wilayah yang kanan kirinya itu pohon sawit teman-teman ya. Nanti kita coba buktiin ya, karena saya lihat beberapa konten dari motovlog itu, vlogger, dia lewat Cikidang teman-teman. Oke, stay tune terus. Nanti kalau sudah mendekati Cikidang kita akan liput lagi. See you.
Oke teman-teman, ini kita udah masuk di salah satu jalur yang tadi kita lihat dari jauh. Ternyata di sini ya teman-teman, yaitu kelapa sawit. Dan kalau nggak salah di dekat sini tuh juga ada pabrik minyak kelapa sawit ya teman-teman. Kanan kirinya jadinya isinya hutan. Tapi sayang banget nih, jalurnya berantakan. Tadi di belakang sih ada ini ya, pengaspalan jalan di sekitar warga ya. Mudah-mudahan nanti next ke sini berikutnya entah kapan jalanannya udah rapi ya. Ini sebenarnya kalau jalannya lurus enak banget nih, kanan kiri pemandangannya kelapa sawit hijau-hijau. Hidup Prabowo, kelapa sawit nih teman-teman banyak. Hati-hati ada pekerjaan jalan. Jadi memang jalanannya nih ditambel nih, yang lubang-lubang nih kayaknya. Tapi akibatnya ya jadi nggak rata. Kita nggak bisa kecepatan tinggi di sini teman-teman. Ngantuk saya. Nah kalau sendiri ya gini resikonya ngantuk. Paling kita dengar musik gitu ya teman-teman. Nih di sini sejuk ya udaranya ya, dan kebayang sih kalau misalnya malam, sore atau subuh gitu, ini pasti dingin banget teman-teman. Ya teman-teman, jalurnya rindang banget jalannya. Nikmat. Ini namanya liburan nih dari penatnya pekerjaan. Tapi kalau orang yang kerjaannya jalan-jalan, liburannya ngapain ya? Liburannya ya liburan. Oke, kita susurin terus jalan ini teman-teman sampai habis ya, sampai hutan kelapa sawitnya habis. Nanti kita akan sampai di titik perhentian Cikidang. Teman-teman, belok-belok teman-teman. Banyak lubang-lubang. Ini salah satu jalur yang menuju Sukabumi juga nggak sih teman-teman? Nah ini warung-warung nih. Tapi nanggung kalau kita istirahat di sini teman-teman. Belum capek-capek banget gitu pantatnya nih, belum berasa, masih kuat. Ya kurang lebih 2 jam perjalanan lagi kita akan sampai di Geopark Ciletuh ya. Nanti kita akan coba masuk ke Geopark Ciletuhnya, ada apa sih di dalam. Terus saya juga mau nyari-nyari lagi juga untuk curugnya mana yang bagus. Ada Curug Sodong kalau nggak salah ya. Kalau salah koreksi ya teman-teman. Curugnya besar banget, air terjun. Mungkin kita nanti akan ambil footage sedikit di sana. Terus istirahat sejenak, nanti langsung lanjut ke rumah teman saya teman-teman untuk istirahat. Kemarin sih dia infonya ngajak liwetan, mau masakin nasi liwet. Tapi lihat nanti aja teman-teman. Oke, kita masih terus jalan. Kalau di maps kurang lebih 30 menit lagi teman-teman. Kebun sawitnya juga udah habis ya. Ini sisa semak-semak aja. Anak teman-teman, yang satu di depan, satu di tengah. Dari mana tuh platnya? B apa F tadi? Mungkin pulang kampung ya, liburan sekolah ya. Pulang kampung, terus bapaknya tetap balik kerja. Tuh teman-teman ya, suasananya kayak Dieng sih nih. Tuh, atasnya pohon menjulang tinggi. Ciwidey gini juga ya teman-teman, Cikole, Bandung. Dan ini saya ngerasain ya, badan saya dingin teman-teman, karena ada air flow-nya juga di jaket yang saya pakai. Ditambah udaranya juga sejuk teman-teman. Jadi berasa merinding. Itu juga sarung tangan ya teman-teman.
Sarung tangannya walaupun udah tebel karena dingin, jadi anginnya terasa. Kalau biasanya kan kalau kayak di Jakarta gitu kan, yang macet, panas gitu kan, anginnya nggak terasa gitu. Tapi karena di sini udaranya cukup sejuk, jadi terasa dinginnya nih sampai ke pundak. Karena di pundak ada mesnya, ada apa namanya, ada udara, sirkulasi udara, sama di bawah ketek nih teman-teman. Oke, ini suasana pedesaannya ya, atau perkampungannya ya. Tuh ada yang sekolah, masih sekolah ya dek. Jalan kaki di sini teman-teman, transportasinya. Ada sih yang punya motor, cuman mungkin saya kalau sekolah di kampung dulu kayak gini selimutan terus kali ya, jarang bangun pagi kali ya, dingin banget. Gimana musim hujan atau gimana ini ya, kalau sore malam gitu. Pengen sih nyobain jalan malam nih nyampe di sini nih, jadi biar lebih terasa suasananya. Kalau sekarang kan terang nih, oh begini kondisi jalanannya. Nah ini udah masuk ke perkotaannya nih, nanti kita perkampungannya lagi gitu, kebun-kebun, hutan-hutan, ntar ketemu pasar lagi. Jadi memang ditentukan ya, ini hanya apa, pusat pemerintahan, pusat apa sih, aktivitas warga gitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nih banyak jualan makanan, Tokopedia, Indomaret, bengkel. Ini Desa Cicaruh, Desa Cicaruh teman-teman namanya. Ya, ini kalau kita ke Lampung gini juga nih modelnya, cuman Lampung panas, di sini dingin teman-teman. Bubur ayam, mie ayam, bakso. Wow. Kenapa dia berhenti? Ini sepeda nih teman-teman. Ada yang goes nih. Tahu dari mana ya? Nah nanti kita akan lewatin juga jalanan ya, bener-bener nggak ada penduduknya mungkin ya. Ini banyak nih pusat keramaiannya, es kelapa. Oke teman-teman, kita masih lanjut terus sampai nanti kurang lebih 30 menit untuk sampai di Cikidang. Nah ini balik lagi nih kita ke ini nih teman-teman nih, tuh sawit ya, seperti itulah ya, selang-seling pemandangannya. Oke, stay tune terus. Oke teman-teman, balik lagi nih di jalan kelok-kelok ya. Ini kita udah hampir deket, sekitar 20 menitan lagi. Tapi jalurnya luar biasa ya, ekstrim nih. Ekstrimnya maksudnya liak-liuk teman-teman. Ini jalur yang paling disukain sama rider nih teman-teman, karena nggak bikin ngantuk. Kalau lurus terus ngantuk teman-teman. Di jalur Pantura tuh ngantuk katanya. Saya juga belum pernah bawa motor ke jalur Pantura. Makanya besok buat yang ke Dieng saya ngambil jalur selatan sama Om Ihsan. Nanti pulangnya baru ke jalur Pantura. Jadi kita mau explore juga jalan-jalanan yang perkampungan gini teman-teman. Emang lebih jauh sedikit kalau lewat selatan ya. Oke, kita nikmatin terus perjalanan ini teman-teman, buat liak-liuk kanan kirinya ya. Sampai nanti kita bakal ngeliat view Geopark Ciletuh, samudra. Wow, mantap sekali teman-teman. Asik. Oke, mantap, tajam lagi teman-teman. Ciu. Mudah-mudahan gak gasruk ya. Saya nggak berani yang terlalu cornering gitu, terlalu pendek.
sambil senyum-senyum nih riding teman-teman. Asik banget jalanannya. Saya nggak berani kenceng-kenceng karena belum pernah lewat sini nih. Oke, gaspol. Jadi di sini juga masih rame ya, kalau kayak Alfamart, Indomaret gitu masih ada. Ya Sukabumi sih bukan pelosok banget ya, masih perkotaan juga. Jadi kehidupan juga masih banyak gitu. Ada soto Betawi di Sukabumi ya. Oh, ekstrim teman-teman. Dipastiin kendaraan yang dibawa juga sehat ya. Ini kurang lebih 1000 km lagi jadwal servis teman-teman. Tapi nanti sebelum 1000 km saya udah servis nih, pulang dari Ciletuh nih. Ganti oli, servis ringan aja, cuma ganti oli karena persiapan buat ke Dieng. Nah 10 km lagi kurang lebih kita sampai di Cikidang ya teman-teman. Nah kebetulan ini mapsnya nyambung ke intercom saya, jadi informasi-informasi jalannya, nama jalan ini informatif juga ya buat teman-teman sekalian. Dan ini salah satu rekomendasi juga nih, kalau buat perjalanan pastiin baterainya penuh, terus konekin maps di intercom. Jadi teman-teman gak harus lihat HP buat mantau perjalanan, jadi bisa dengar dari audionya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ini juga ada arus liar nama travel gitu kayaknya teman-teman, yang mau rafting atau paintball, ATV atau apapun lah. Ini kurang lebih jaraknya 6 km lagi tuh ada pelang. Boleh juga sih kita coba nanti suatu saat. Asik gaspol. Tadi ada yang jual ikan apa beli ikan dia ya? Belanja ikan kayaknya. Kurangi kecepatan, rawan kecelakaan. Oke, siap. Hati keluar masuk kendaraan teman-teman. Ini enaknya riding di hari kerja gini ya, sepi jalanannya. Kadang tempat wisatanya pun nggak dijaga loketnya ya, karena mikirnya kalau libur high season baru sama weekend baru liburan, biasanya macet teman-teman. Oke, kita turun gigi teman-teman. Engine brake. Oh, remnya sesekali aja biar nggak panas teman-teman. Kita lewatin juga bawa motor rapat. Oke, sekarang di jam 9.03 teman-teman. Kondisi cuaca cerah tapi masih sedikit sejuk. Ini ujung-ujung jari saya dingin banget. Saya emang nggak terlalu suka dingin, jadi sensitif badannya kalau kedinginan. Oke, lanjut lagi. Nanti kita ketemu lagi di Cikidang ya teman-teman ya. Pokoknya kalau jalanannya bagus sedikit saya on cam gitu, walaupun belum sampai tujuan gitu ya. Oke, see you.
Oke teman-teman, ini jalur turunan. Tadi beberapa di belakang turunannya ekstrim. Kita pakai gigi 1-2 di beberapa titik ya teman-teman. Ini baterai saya udah mulai merah. Nanti kita sekaligus ganti baterai. Istirahat di Cikidang. Oh, ini Bravo Adventure. Sebelum lanjut perjalanan kita ke Ciletuh, istirahat dulu sambil ngecas di Indomaret ya. Ya kurang lebih 15-20 menit. Tadi beli air mineral, terus lanjut ngurusin pinggang sama ngendorin pantat nih teman-teman. Oke, stay tune terus sambil nanti istirahat. Kita makan siangnya nanti aja kalau udah arah balik, atau mungkin di tempat lokasi Geopark Ciletuh. Oke ya, stay tune terus teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi perjalanan kita menuju Geopark Ciletuh. Kita habis istirahat di Indomaret. Tadi numpang pipis sama beli air mineral sama ngepots tipis-tipis. Perjalanannya kurang lebih sekitar 1,5 jam lagi teman-teman. Kalau di Maps untuk sampai titik Cikidang yang pertama tadi sekitar 7 menit. Tapi kita langsung gaspol sampai di mana? Ciletuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin lagi perjalanan kita. Kurang lebih ya kasarnya 2 jam lah. Kita santai aja ya teman-teman. Tadi udah telepon temen saya juga. Saya akan ke rumahnya nanti sekitar jam 2 siang. Jadi kita nyantai-nyantai dulu di Ciletuh sama di Curug. Bismillah. Gimana teman-teman, udah bosan belum? Ya stay tune terus, nanti saya akan review beberapa pemandangan alam dari Geopark Ciletuh ya, dari ketinggian. Kemudian nanti kita akan masuk juga ke wisatanya. Jujur sih belum pernah, ini pertama kalinya. Tapi kemarin kebantu beberapa review sosmed ya, sedikit udah ada gambaran. Sama di Curug ya, Curugnya ini gede banget ya, mudah-mudahan lagi bagus nih suasananya dan cerah pastinya. Ini kita mulai menanjak ya teman-teman, jalanannya sedikit rusak. Jadi kita ngelewatin bukit per bukit gitu ya, ntar turun lagi, ntar naik lagi. Mungkin kontur jalannya akan sama sampai dengan tujuan kita nanti ya di Ciletuh. Saya sih pengen nyoba jalan malam nih untuk dapat liak-liuknya ini. Ya mudah-mudahan aja kena ya teman-teman. Pokoknya sampai bosen deh hari ini, nyampe rumah malam juga nggak jadi masalah. Karena besok libur, jadi kita bisa bed rest besok. Sekaligus siang pengen ke bengkel sih. Atau nanti ke bengkelnya hari Kamis aja buat persiapan ke Dieng. Oke, stay tune terus ya. Oke teman-teman, di sini banyak monyet. Kayaknya gue ketinggalan dah. Monyetnya banyak di sana tadi. Terbalik deh. Oke, ini salah satu
Ciri khas dari jalur ini ya teman-teman, ada kera atau monyet. Oh, sebelah kanan. Nih saya sengaja putar balik ya buat lihat. Nih mau nunjukin ke anak sih. Ini harusnya nggak boleh berhenti nih, hati-hati diserang. Dan nggak boleh juga ya teman-teman buat ngasih makan mereka. Dan mungkin ini jadi kebiasaan mereka nih. Ya, terbalik teman-teman. Terbalik. Ini jadi kebiasaan mereka buat minta makan dan berhenti di pinggir jalan sini nih. Ini kita pelan-pelan ya, mudah-mudahan nggak ada yang ngikut. Teman-teman tuh ada yang kecil ya teman-teman. Tuh ada yang sampai ke tengah jalan, bayangin. Ini mereka juga memang karena nunggu ini ya, nunggu pemberian dari yang lewat nih. Jadi kalau lewat sini teman-teman jangan ngebut, pelan-pelan, takutnya ada teman-teman saya nih lagi pada makan bakwan sama tempe. Oke, kita lanjutin perjalanan kita. Seru ya, jadi nggak ngantuk, ada hiburan. Ini kurang lebih sekitar 1 jam lagi teman-teman sampai di pintu masuk Geopark Ciletuh. Mudah-mudahan mapsnya titiknya sesuai ya, jadi kita nggak perlu nyasar-nyasar. Ini turunan teman-teman, kita pakai gigi 1 aja deh, engine brake. Gede juga ya. Saya masih kadang bingung nih teman-teman kalau posisi begini nih ya. Dikasih 3 kecepatan. Oh, monyetnya lagi tuh teman-teman. Ya, sepertinya memang makanan di hutan udah habis ya. Jadi mereka banyak yang turun gunung buat cari makan ke pemukiman warga kadang-kadang ya, ganggu. Ya sebenarnya bukan monyet yang ganggu gitu. Makanan alam mereka udah banyak yang habis, apalagi jumlah mereka banyak, setiap hari makan. Ya, teman-teman gitu ya kurang lebih ya. Di mana-mana. Seru sih. Yang penting jangan ada buaya aja sama macan. Kalau monyet mah, kalau dia nyerang masih bisa saya taruh box motor, sih bawa pulang ntar. Tapi kalau udah harimau, ya amit-amit. Oke teman-teman, tetap waspada di jalan ya. Ini kita mulai memasuki, ini ada cuci motor teman-teman, cuci motor gratis, pakai air itu, air sungai kayaknya. Di Jakarta air got tuh. Ya ini pelan-pelan aja kanan kirinya jurang teman-teman. Ya kayak di Wonogiri ini mah. Jadi mana? Daerah-daerah Jogja juga kayak gini ya. Ini ada beberapa pohon jati juga teman-teman, tapi nggak banyak. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita untuk mencapai di Geopark Ciletuh.